wabarakatuh. Halo sahabat semua yang saya hormati dan cintai. Kembali berjumpa dengan saya di YouTube Farisara M Publishing Channel dalam episode berbagi. Sahabat, seperti sahabat lihat, saya sedang berada di perjalanan. Hari ini kami menuju Cilegon karena nanti malam kami akan berpentas. Dalam perjalanan ini, perjalanan yang seharusnya singkat ya, karena kebetulan saya tinggal juga di regional Provinsi Banten, sehingga masih di wilayah Banten seharusnya nggak lama. Tapi cukup punya waktu untuk merenung, sahabat. Perenungan yang ingin saya berbagi kali ini dengan sahabat semua adalah seputar bencana alam, ya, bencana alam yang beberapa waktu terakhir ini kita saksikan. Kita menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa bencana alam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun yang luar biasa mungkin adalah bencana alam gempa tektonis, ya, yang berkekuatan 5,6 skala Richter atau magnitudo yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Miris melihat keadaan di berita di mana 2.000 orang lebih menjadi korban dan lebih dari 250 orang menjadi korban yang meninggal dunia, termasuk anak-anak. Dan lebih miris lagi ketika diberitakan bahwa korban terbanyak terjadi akibat longsor yang sangat maha besar di daerah Cugenang di Kabupaten Cianjur. Nah sahabat, dalam berbagi kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua merenung. Mengapa sebetulnya? Lagi-lagi ya, ujian-ujian Allah ini datang kepada kita dalam berbagai bentuk. Ya, ada perang, ada penembakan massal, ada bencana alam, kekeringan, kelaparan, penyakit, wabah dan sebagainya. Kayaknya tanpa henti. Terus ya. Mungkin kita harus merenung gitu ya. Introspeksi kepada diri kita sendiri. Apa sih sebabnya? Mungkin kita kurang dekat mungkin ya. Mungkin kita kurang dekat dan terlampau dibuai ya dengan kehidupan yang enak ini gitu ya sepanjang hidup kita gitu ya, sehingga kita dikenai ujian-ujian yang menguji ya iman kita dan mengembalikan kesadaran kita akan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa gitu ya. Wa fil samawati wa ma fil ardh ya. Semua di dunia ini, di langit dan di bumi ini adalah milik Dia semata gitu. Jadi entah ya, misalnya mungkin dalam bencana gempa atau longsor mungkin yang terjadi, kalau gempanya mungkin memang kehendak Allah ya. Tapi kalau longsor dan sebagainya itu kan itu pasti juga terkait dengan ulah manusianya sendiri. Mungkin tidak menjaga ekosistem alam, mungkin melupakan apa namanya ya, pentingnya tumbuh-tumbuhan, tanaman yang terjaga, ekosistem alam yang terjaga, terutama di wilayah pegunungan yang rawan longsor karena dataran tinggi. Gitu. Jadi sekali lagi saya cuma ingin mengingatkan sahabat, sebelum kita baru teringat sama Allah ketika kita susah, ya ada sebaiknya ketika kita lagi mengalami hal-hal yang enak, yang nyaman, ya jangan terbuai. Tapi senantiasa ingat bahwa semua yang terjadi dalam peristiwa di kehidupan ini adalah semata-mata kehendak Allah. Saya di perjalanan ini pun juga sama rentannya gitu. Oleh karenanya kita nggak boleh terbuai gitu, nggak boleh enak. Kita harus tetap waspada. Ya, asisten dan driver saya, Mas Wahyu, saya titip wanti-wanti gitu. Mas, cukup tidur ya, cukup istirahat ya, gitu loh. Karena kita walaupun masih di wilayah Banten ke wilayah Banten, tapi ini kan jalan yang cukup rawan ya, di jalan tol, di mana banyak kendaraan dengan berbagai kecepatan, dan juga jangan lupa berbagai manusia yang mengendarainya, yang belum tentu sama waspadanya dengan kita. Jadi kadang-kadang hal-hal terjadi juga kita udah waspada, tapi bisa terjadi karena orang lain nggak waspada. So sekali lagi introspeksilah pada diri kita dan
Yang jangan lupa juga senantiasa bersyukur, ya, berterima kasih kepada Allah, dan senantiasa berdoa agar aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik rezeki, baik kesehatan, baik segala kebaikan, kita minta kepada Allah untuk diserahkan kepada kita. Dan kita juga minta kepada Allah untuk dijauhkan dari berbagai masalah, berbagai kesulitan hidup. Dan insya Allah dengan demikian kita akan bisa lebih tenang hati, dan terutama Allah akan senantiasa selalu mengingatkan kita, gitu. Ya, faskuruni askarku. Ya, kalau engkau ingat kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Begitulah firman Allah di salah satu ayat di surat Al-Baqarah. Saya Faris RM, salam sehat dan salam sejahtera. Ingat selalu kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita, dan insya Allah kita semua akan senantiasa selalu dijaga olehnya. Saya Faris RM untuk YouTube, Faris RM Publishing Channel, dalam episode berbagi kali ini. Salam sehat dan salam berkah. Insya Allah kehidupan kita akan senantiasa baik dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.